Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azim dengan NPM 2407051014. Di sini saya akan menjelaskan perbaikan dari UTP komunikasi data dan jaringan komputer. Yang pertama itu sebuah perusahaan berkembang dari satu kantor kecil menjadi beberapa cabang di kota yang berbeda. Awalnya perusahaan tersebut hanya menggunakan jaringan LAN untuk menghubungkan komputer di satu ruangan. Kemudian, perusahaan berkembang menjadi beberapa gedung dalam satu kawasan dan akhirnya memiliki cabang di kota lain. Pertanyaan, jelaskan bagaimana perubahan jenis jaringan yang dibutuhkan pada setiap tahap perkembangan perusahaan tersebut, mulai dari satu ruangan, beberapa gedung, hingga antar kota. Tambahkan alasan logis mengapa jenis jaringan tersebut digunakan pada setiap tahap perkembangan. Nah, jawaban Jawaban saya itu pada tahap awal, ketika perusahaan masih beroperasi di satu ruangan kecil dengan beberapa komputer dan perangkat, jaringan yang digunakan adalah Local Area Network atau LAN. Nah, LAN ini merupakan jaringan yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti satu ruangan atau satu lantai. Nah, jenis jaringan ini itu saya pilih karena mudah dibangun dan berkecepatan tinggi. Nah, ketika perusahaan tersebut berkembang dan menempati beberapa gedung dalam satu kawasan, jenis jaringan yang digunakan perlu ditingkatkan menjadi Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, MAN ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa LAN di gedung yang berbeda agar tetap bisa saling berkomunikasi dan bertukar data, karena jarak antara gedung sudah mulai terlalu jauh kalau untuk LAN doang. Nah, selanjutnya ketika perusahaan semakin besar dan memiliki cabang di kota lain, jaringan yang dibutuhkan adalah wide Wide Area Network atau WAN, karena jangkauannya yang luas apalagi untuk berbeda kawasan atau kota. Nah, nomor yang kedua itu kabel UTP jenis apa yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Nah, tuliskan urutan warna kabelnya serta berikan contoh penerapan penggunaan dalam jaringan. Nah, jenis kabel UTP yang digunakan itu yaitu crossover dengan urutan warna itu yang ujung A-nya itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, ujung B-nya nah itu putih hijau hijau, putih oranye, biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Nah, contoh penerapannya itu biasanya di komputer yang sama gitu atau suatu perangkat yang sama. Nah, nomor tiga itu perhitungan subnetting NPM genap, NPMC sendiri genap, subnetting apa yang terjadi pada IP address 192.168.20.0/28. Nah, buat tabel subnetting secara lengkap. Nah, di sini saya jelaskan untuk mencari tabel untuk mencari tabel subnettingnya, untuk mencari subnet, host pertama, host terakhir, dan broadcastnya itu sendiri. Nah, yang pertama itu kita yang pertama kita hitung jumlah subnetnya dulu yang 255, 255, 255 dan 240. Karena di sini karena karena di sini itunya per 28. Jadi kita subnetnya itu 1 255, 255, 255, 240. Nah, jumlah subnetnya itu mencarinya itu dengan dua pangkat X, yang dimana X itu banyak binary angka 1 terakhir ini. Angka 1 terakhir ini yaitu 2 pangkat 4, ini ada 4, sama dengan 16 subnet. Nah, untuk jumlah hostnya itu itu 2 pangkat Y, yang dimana Y itu banyak binary nolnya. Ini kan nolnya ada 4, jadi 2 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 16 kurang 2 sama dengan 14 host per subnetnya. Nah, untuk blok subnetnya sendiri itu tinggal 256 dikurang 240, yaitu subnet terakhirnya ini. Nah, blok yang validnya itu jadi 0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224 sampai 240. Nah, tabel subnetting sendiri itu ntar ada subnet, host pertama, terus host terakhir dan broadcast. Nah, di sini itu subnet itu ada 192.168.20.0. Yang pertama itu sesuai soal, lalu 192.168.20.16,
192 198 20 32 48 64 192.68.20.80. Ini boleh ini 5 aja ngambil datanya. Terus host pertamanya itu ada 192.18.20.1, lalu 168 192.17.33.49.65.81. Nah, host terakhir itu dimulai dari hitungannya 14 30 30 46 62 65 78 lalu 94. Nah, untuk broadcast itu 192.18.20.15 47 ujungannya, terus 192.168.20.63 192.168.20.79 lalu 192.168.20.95. Nah, lalu nomor 4 itu subnetting apa yang terjadi pada IP address 10.0.0.0/12. Tampilkan minimal 5 data pertama pada tabel subnettingnya. Nah, ini kita hitung subnet max-nya itu kita dapat 25. Ini 1.1.1.1.1.0.000.000.000.000 atau 255.240.000. Ini 255 jumlah yang ini, 240 jumlah yang ininya 000, ini 000. Nah, jumlah subnetnya seperti tadi 2 pangkat x-nya itu sendirinya 4, ini 4. Nah, 2 pangkat 4 dengan 16 untuk buah jumlah subnetnya. Lalu jumlah host per subnetnya itu 2 pangkat y-nya juga ini yang 0-nya 4, jadi ininya 20. Jumlah binary 0-nya ada 20, jadi 2 pangkat 20 dikurang 2 yaitu 1.148 kurang 2 sama dengan 1048 jadi 574. Nah, tadi kan y-nya itu kan juga banyak binary 0-nya ini ada 2 pangkat 20, ini ada 20. Lalu blok subnet sendiri itu 256 dikurang 240, ini mana hasil 16. Nah, sehingga blok subnet yang validnya itu ada 0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240. Nah, jadi didapatkan subnet, host address dan broadcastnya itu di tabel subnetting itu subnetnya ada 0, 10.0.0.0, 10.16.0.0, 10.32.0.0, 10.48.0.0. Nah, host pertamanya itu 10.0.0.1, 10.16.0.1, 10.32.0.1, 10.48.0.1. Terus akhirnya itu ada 10.15.255.254, 10.31.255.254. Dan selanjutnya ini yang berbeda setelah 10 titik ini D4763. Lalu di broadcast itu terdapat 10.15.255.255. Nah, ini beda di bagian 10.31, 47, dan 63. Di tabel selanjutnya itu 10.64.0.10.80.0.0. Nah, ini tabelnya nih, dapat 5 1 2 nih, buat tabelnya. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Universitas Lampung melalui jurusan Ilmu Komputer sedang melakukan perancangan jaringan internal untuk mendukung kegiatan praktikum di lingkungan kampus. Nah, dalam jurusan tersebut terdapat 3 ruangan laboratorium komputer, yaitu ruang utama, ruang kedua, dan ruang ketiga, yang masing-masing memiliki jumlah komputer host yang berbeda. Agar jaringan di setiap ruangan dapat terhubung dengan baik namun tetap efisien dalam penggunaan alamat IP, maka digunakan metode VLSM (Variable Length Subnet Masking) untuk membagi alamat IP sesuai kebutuhan setiap ruangan. Kebutuhan host di masing-masing ruangan adalah berikut nih. Yang pertama, ruangan utama membutuhkan 1000 host.
Yang B, ruangan kedua membutuhkan 500 host. Yang C, ruangan ketiga membutuhkan 100 host. Nah, IP address utama yang digunakan adalah 172.16.0.0/16. Nah, jadi kita diminta untuk melakukan perhitungan pembagian subnet menggunakan metode VLSM berdasarkan kebutuhan host untuk menentukan network, subnet mask, range IP, first host atau dan last host, dan broadcast address untuk masing-masing ruangan. Nah, pertama itu untuk yang A, yang dimana itu membutuhkan 1000 host. Nah, untuk yang mendekati 1000 host itu 1000 itu 2 pangkat 10 yaitu 1024. Nah, jumlah host per subnetnya itu 2 pangkat 10 tadi dikurang 2, 1024 dikurang 2, 1022. Nah, prefiknya itu 32 dikurang n. Yang dimana 3 n itu 2 pangkat 10 ini 10 ini, jadi 32 kurang 10 yaitu 22. Nah, terus kita lanjut ke subnet max-nya. Subnet max dari 2 pangkat 10 itu atau jumlah host 1024 itu 255 2.255 252. Nah, untuk nah untuk mencari nilai IP ring-nya itu kita host ini subnetting 255.255.255.25 itu dikurang dengan subnet max-nya 255.255.252.0. kita kurang, ketemulah ini 3.255. Nah, lalu untuk kita cari IP, untuk tahu IP broadcast-nya, yaitu hasil pengurangan dari ini dengan IP network-nya. Jadi IP network-nya soal kan nih, IP network-nya 172.16.00. Nah, IP network-nya dikurangin hasil ditambahin hasil pengurangan tadi. Nah, ketemulah nih 172.16.3.255. Nah, ketemulah jadi networknya itu 172.16.0.0 per 22 per 22. Nah, terus IP pertamanya itu ya tinggal tambah satu aja. Nah, IP terakhirnya itu tinggal 255 dikurang 1 jadi 254. Nah, IP broadcastnya itu tinggal ditambahin aja nih, 3 ditambahin 3.255 ini IP broadcastnya. Tadi yang di IP terakhirnya juga ditambahin ini dikurangin 1. Nah, terus subnet masknya sendiri itu 255 255 252. Nah, untuk yang 500 host juga sama, kita cari yang mendekati 500 itu kan 2 pangkat 9, jadi 512 jumlah hostnya. Nah, terus jumlah host per subnet itu 2 pangkat 9 dikurang 2, jadi ketemu 510. Trafficnya 32 dikurang 9 sama dengan 23. Nah, subnet max sendiri itu 255 255 254. Ini kan 252, ini 254. Nah, sama rumusnya tadi itu dikurangin subnetnya bertemu ini jadi 1.255. Nah, tadi itu IP-nya dijumlahin hasil pengurangan ini jadi 172.16.5.255. ketemulah network IP pertama, IP terakhir, dan IP broadcast sama subnet masknya. Networknya itu 172.16.4.0/23, IP pertamanya 172.16.4.1, IP terakhirnya 172.16.5.254, IP broadcastnya itu 172.16.5.255. Nah, untuk yang 100 nya juga sama, itu 2 pangkat. Nah, yang mendekati 100 kan 128, itu 2 pangkat 7. Nah, sama jumlah host per subnetnya 2 pangkat 7 itu dikurang 2, 128 dikurang 2 sama dengan 126, traffic yang 32 dikurang 7 sama dengan 25. Lalu subnetnya sendiri itu 255 255 255 128. Nah, kita kayak tadi dikurangin, ketemulah 255 ini subnet, semuanya dikurangin subnet yang 128 ini. Nah, ini hasil penjumlahannya lagi. Nah, terus kita jumlahin IP addressnya sama tadi pengurangan tadi, ketemu 172.16.6.127. ketemulah networknya.
IP pertamanya, IP terakhir, IP broadcast, dan subnet masknya. Begitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.